Johnny Evans pamit dari sepak bola profesional, akhiri karir gemilang di Manchester United. Manchester United memberikan momen spesial bagi Johnny Evans dalam pertandingan terakhirnya sebagai pemain profesional, Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025 malam WIB. Bek tengah legendaris itu tampil dalam laga tur pasca musim melawan Hong Kong, menutup karir panjangnya dengan kemenangan 3-1 untuk Setan Merah. Pertandingan melawan Hong Kong itu menjadi penanda resmi pamitan Evans dari dunia sepak bola profesional. Andy Mitten, jurnalis terpercaya dan editor United We Stand, mengonfirmasi bahwa itu adalah penampilan terakhir sang bek. Evans memutuskan pensiun setelah membela Irlandia Utara dalam 107 penampilan dan mencetak 537 penampilan di level klub. Bek berusia 37 tahun ini sempat hengkang dari United pada 2014 di era Louis van Gaal, sebelum kembali ke Old Trafford setelah membela West Brom dan Leicester City. Evans adalah bagian dari generasi terakhir United yang meraih gelar Premier League di bawah asuhan Sir Alex Ferguson 2012-2013. Di permak tim anta beranta Asia Tenggara, para pemain Manchester United sebenarnya ogah tur ke Asia. Pihak manajemen yang dipimpin pemilik Sir Jim Ratcliffe dan CEO Omar Berrada menerbangkan skuad ke Asia. Pada Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025, MU menjalani laga eksibisi melawan ASEAN All Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Bagaimana mungkin skuad penuh bintang Manchester United bisa keok dari 11 pemain antah berantah Asia Tenggara? Mantan pemain junior Manchester United, Ashley Westwood, punya pandangan tersendiri tentang tur pasca musim ini. Ini ujar-ujar lama, fans dan sponsor membayar gajimu, jadi ini sesuatu yang harus kalian jalani. Saya rasa jika harus jujur, tidak ada pemain yang mau melakukannya tur pasca musim Asia karena mereka ingin memulihkan diri. Tur pasca musim berbeda dengan tur pramusim yang bertujuan membangun fisik dan memahami taktik untuk persiapan musim. Tur semacam ini hanya bertujuan finansial semata, dengan pihak Man United menerima guyuran fulus dari pihak yang mengundang. Dan sebagian besar pemain Man United akan ada panggilan internasional pada awal Juni. Tidak ada yang mau berkata on the record enggan berangkat karena memang tidak bisa begitu jika Anda terikat dengan klub, ungkap Westwood. Paul Scholes sarankan Man United jual Bruno Fernandes ke Al Hilal karena dua alasan aneh. Ini terjadi setelah muncul kabar pada Jumat pagi bahwa Kapten Man United serius mempertimbangkan untuk bergabung dengan klub Liga Pro Saudi, Al Hilal, setelah menerima tawaran yang dilaporkan bernilai sekitar 700.000 pound per minggu dalam bentuk gaji dan biaya transfer 100 juta pound. Perwakilan Fernandes dikabarkan telah bertemu dengan pejabat Al Hilal dalam beberapa hari terakhir untuk diskusi lebih lanjut tentang kepindahan yang akan memungkinkan pemain berusia 30 tahun itu untuk ambil bagian dalam Piala Dunia klub mendatang, menurut BBC Sport. Scholes memberikan dua alasan mengapa United harus menjual Fernandes, meskipun pemain asal Portugal itu menjadi pemain terbaik mereka selama musim 2024-25 yang mengecewakan. Mereka berbicara tentang 100 juta pound untuknya, Man United tidak bisa menolaknya. Saya tahu dia luar biasa dan menggendong tim di pundaknya, tetapi di mana sebenarnya dia bermain, apa posisinya? Apakah Anda melihatnya sebagai nomor 10? Apakah Anda melihatnya sebagai gelandang bertahan? Dia hampir membingungkan seluruh sistem. Maksud saya, dia luar biasa, jangan salah paham. Tetapi ketika Anda mendapatkan 100 juta pound untuknya, Anda langsung ambil. Amad Diallo berharap Alejandro Garnacho bertahan di Man United. Winger Manchester United, Amad Diallo, mengaku sangat berharap Alejandro Garnacho bertahan di Old Trafford pada musim depan.
Rumor mengenai potensi hengkangnya Alejandro Garnacho kembali mencuat setelah Manchester United menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Penyerang muda asal Argentina itu dikabarkan kecewa karena hanya duduk di bangku cadangan sejak awal laga dan baru dimainkan menjelang akhir babak kedua. Kekecewaannya itu memicu spekulasi, apalagi sejumlah laporan menyebutkan bahwa pelatih Ruben Amorim telah menyarankan Garnacho untuk mempertimbangkan opsi pindah demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Alejandro adalah pemain yang sangat berbakat, dan kami membutuhkan pemain-pemain seperti dia dalam tim. Saya mengenal Garna dengan baik, jadi saya berharap dia masih akan bersama kami musim depan. Ini bukan masalah besar bagi tim. Saya rasa semuanya sudah berjalan dengan baik sekarang. Amorim jelaskan situasi Man United, finish posisi 15 Premier League, tidak bisa lari dari kenyataan. Ruben Amorim tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah Manchester United melalui musim 2024-2025 yang penuh kegagalan. Musim itu menjadi yang terburuk dalam 51 tahun terakhir bagi The Red Devils setelah mereka hanya finish di posisi ke-15 Premier League. Pukulan lain datang ketika mereka gagal meraih tiket Liga Champions usai dikalahkan Tottenham di final Liga Eropa. Kekecewaan ini berlanjut di tur pramusim di Malaysia, di mana Man United harus takluk dari ASEAN All Stars, memicu cemoohan dari para supporter. Meskipun mengakui pentingnya tur ini untuk membangun hubungan dengan penggemar global, Amorim mengungkapkan keinginannya agar musim ini segera berakhir dan tim bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Amorim menggambarkan musim ini sebagai periode terberat bagi Manchester United, terutama setelah mereka finish di paruh bawah klasemen dan gagal di kompetisi Eropa. Kekalahan dari ASEAN All Stars semakin menambah tekanan, dengan reaksi negatif dari penggemar yang menyoroti performa tim. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa meskipun hasil yang buruk, Manchester United harus tetap menghadapi para penggemar dengan profesional. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk penggemar, tetapi yang terpenting sekarang adalah memperbaiki diri. Kami tidak bisa lari dari kenyataan. Penggemar berhak kecewa, dan tugas kami adalah memberikan yang lebih baik. Gawat MU, Bruno Fernandes mulai tergoda pindah ke Al Hilal. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Kapten mereka, Bruno Fernandes dilaporkan mulai tergoda untuk pindah ke Al Hilal. Beberapa bulan terakhir, nama Fernandes memang lagi intens dikaitkan dengan Al Hilal. Klub Arab Saudi itu sangat tertarik untuk menjadikannya bintang baru mereka di musim depan. Al Hilal sendiri mulai bermanuver untuk mendapatkan jasa Fernandes. Mereka lagi intens mendekati sang pemain. Manchester Evening News melaporkan bahwa awalnya Fernandes menolak untuk pindah ke Al Hilal. Namun kini sang kapten mulai mempertimbangkan cabut ke Arab Saudi. Menurut laporan tersebut, Bruno Fernandes mulai tergoda untuk pindah ke Al Hilal. Karena klub Arab Saudi itu menawarinya gaji yang sangat besar. Ia akan menerima kontrak selama 4 tahun di Al Hilal. Ia dikabarkan mendapatkan bayaran 21 juta pounds per musim selama di klub Arab Saudi itu. Angka itu membuat gaji Fernandes naik 3 kali lipat dari apa yang ia terima di Manchester United. Jadi itulah mengapa sang playmaker mulai gamang. Menurut laporan tersebut, Al Hilal juga siap memberikan kompensasi besar kepada Manchester United untuk transfer Bruno Fernandes. Kabarnya klub tajir asal Arab Saudi itu menyiapkan dana sekitar 80 juta pounds untuk transfer sang playmaker. Harga ini dikabarkan sudah lebih dari cukup untuk transfer sang playmaker. Jadi Al Hilal berharap MU bisa lekas menerima penawaran itu sehingga sang playmaker bisa mereka urus kepindahannya dengan segera. Menurut laporan tersebut, Al Hilal lagi mengebut proses transfer Fernandes. Karena mereka butuh tenaga sang playmaker dengan segera. Fernandes diharapkan bisa memperkuat Al Hilal di Piala Dunia antar klub yang dimulai 2 pekan lagi.